Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala alaina syahrul Ramadan, syahrul mubarak wa syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kembali kita menyukuri hari ini kita telah melaksanakan ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan lebih baik dari yang kemarin. Bertumpang harapan di seluruh ibadah adalah selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita orang yang diselamatkan oleh ibadah kita masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama disampaikan kepada arwah junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak hadirin yang berbahagia, malam ini judul termasuk yang berat dan unik, itu bijak bermedia sosial. Medsos itu artinya alat komunikasi. Alat komunikasi yang paling dasar itu adalah lidah. Itu yang paling dasar. Menyampaikan isi hati ke orang lain dengan lidah. Banyak perkara-perkara sulit selesai karena pandai menggunakan lidah. Banyak masalah sepele menjadi rumit. Rumah tangga menjadi hancur. Kenapa? Ada pandai menggunakan lidah. Banyak orang cari makan dengan lidah. Tukang pakang saja lidah itu makan. Nah, banyak tukang olah itu lidah itu. Banyak orang yang masuk penjara karena lidah. Yang diatur itu pertama alat komunikasi lidah. Dia lunak tapi tajam. Dia lembut tapi keras, itu lidah. Jadi Islam mengatakan ya ayyuhallazina amanu qulu qawlan sadid. Wahai orang yang beriman, karena lidah itu adalah yang berbahaya, maka hendaklah kamu berkata jujur. Yang pertama, lidah itu harus digunakan dengan kejujuran. Apa itu jujur? Mengatakan sesuatu apa adanya itu jujur. Tapi kalau lebih beda, berat tadinya dosanya. Kadang di murah itu. Nah, dan dia kianya loh. Batu dicicilnya separuh baru pada lunas. Bisa lah buat apa? Kadang ada tanya oleh bisa deh, dah tiba orangnya pak. Dah 3 kali itu apa? Dusta. Dusta itu dilaknat oleh Allah. Itu kerja apa dusta itu? Kerja di lidah. Laknatullah wal kadzibin. Kami laknat orang yang berdusta. Man ghassana falaysa minna. Orang yang biasa berduto, nah ini menipu. Kalau udah pernah berduto, udah pernah menipu. Kalau ada pak kena tipu itu udah ahli yang berduto. Maka berduto yang dilarang. Kenapa? Jangan karirnya menjadi penipu. Kalau hanya jadi penipu, ada Nabi pergi pasar, tengoknya orang jualan sek, kalau sana kan kurma, tengok dia kadang-kadang. Tanya dari Nabi, apakah kurmamu sama di atas dengan yang di bawah? Sama ya Rasulullah. Lalu dimasukkan oleh Nabi tangan beliau ke bawah, diambil 1 genggam, nyatu di bawah itu basah ada ketik-ketik. Semua orang ngelilan sek, dia kadang-kadang lawa Bali ambilnya dari bawah ketik-ketik. Ditatap oleh Rasulullah. Takut dia, pucat dia, lalu menunduk, tidak berani dia menatap mata Rasulullah. Lalu Rasulullah berucap, apa kata Nabi? Man ghassana falaysa minna. Kalau begini, caramu memasukkan nasi ke perutmu, menyuapkan anakmu, menyuapkan istrimu, bukan umatku, kata Rasulullah. Itu kalau penipu. Itu dasarnya. Maka Allah suruhlah kita jujur. Tuh. Kalau komunikasi dengan lidah terbatas, betul. Kalau sampai jauh itu mungkin ada orang-orang apa seperti itu. Tapi kalau alat komunikasi dia tidak terbatas, tidak ada ruang. Bisa orang Malaysia baca, bisa orang di Singapura, di mana saja orang bisa baca. Itu kalau alat. Dan itu bisa jadi bukti. Kalau ngomong kan tidak bisa bukti. Kalau Pak ini mendengar apa itu tidak dengar di situ kan tidak bisa. Tapi kalau alat komunikasi yang ibu tulis, yang bapak tulis itu bukti. Setelah awak ngomong di HP itu bisa direkam kembali, itu bukti.
hati-hati. Kenapa demikian? Dia bisa menjadi bukti kapanpun dan dimanapun. Dan orang yang melihatnya itu tidak terbatas. Bisa di mana saja, bisa siapa saja. Maka ada undang-undang yang perlu kita tahu, undang-undang ITE namanya. Jangan menayangkan di blog kita yang kita tidak tahu persis. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, iza ja'akumul fasik, kalau kamu dapat berita dari orang lain yang kamu tidak tahu persis, jangan ditayangkan. Tapi apa tugas kita dulu? Fatabayyanu, cari dulu itu betul tidak, tanya dulu ahlinya. Setelah itu boleh. Kalau kita tidak ahli jangan. Kenapa? Berbahaya. Sama dengan lidah, bahaya. Lebih dahsyat lagi bahaya alat komunikasi daripada lidah. Kalau lidah tidak ada orang yang melaporkan, dan tidak ada bukti yang sekuat alat komunikasi. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, hari ini setiap kita punya alat komunikasi, punya HP. Ada HP itu untuk bisnis. Nah, banyak orang gunakan untuk bisnis, terutama orang menggali. Boleh nggak HP untuk berdagang? Banyak ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Itu banyak gurur, jual beli yang penuh tipu daya. Bapak yang pembeli berpotensi takicuah, yang menjual berpotensi jo takicuah. Itu tidak dianjurkan dalam agama. Bahwa kebetulan itu syarat jual beli itu apa? Pertama ada penjual, kedua ada pembeli, ketiga ada barang, keempat ada khiyar. Khiyar itu bisa milih. Kalau alat komunikasi dijadikan alat bisnis, keempat-empatnya tidak ada. Pembeli tidak nampak, penjual tidak nampak, barang tidak nampak, harga jual tidak jelas. Yang si pembeli pasti sering karena tipu. Nah, maka bapak ibu COD siap-siap aja lah. 10 dibagi 6 kena tipu. Kenapa? Karena itu dilarang dalam Islam. Yang dilarang itu bukan diharapkan, tapi awal yang kena tipu diingatkan oleh agama. Itu penuh dengan tipu daya, hindari. Kalau tidak ada, balinya pasti tidak ada menjual. Awal yang bagi yang beli orang mentar ke rumah, udah orang banyak belum menjual. Dan di dalam ekonomi kan itu makin banyak peminat, maka akan ada penjual. Tapi kalau tidak ada peminat, penjual akan tidak ada. Atau penjual yang teraniaya. Kenapa? Lah sampai barang itu di Bali ada orang. Tidak mau penerima. Sering begitu. Kenapa? Karena khiyar tidak satu majelis. Memilih barang dan harga tidak satu tempat. Tidak ada keputusan harga, tidak ada keputusan untuk memilih barang. Di dalam agama namanya itu bai'ul ghurur, jual beli penuh tipu daya. Siapa yang masuk ke situ, maka dia masuklah ke area yang tidak nyaman dan tidak aman untuk menggunakan uangnya dan untuk berbisnis di sana. Kenapa? Karena itu tidak termasuk halalan thayyibah. Yang kedua, ada juga kalau komunikasi itu kita gunakan hanya untuk telepon, hanya anak-anak. Ada yang halal itu boleh. Ada juga yang berdakwah, menyampaikan dakwah, menyampaikan agama, berikan nasihat. Banyak di blog itu yang begitu. Kalau yang begitu bagaimana hukumnya? Hukumnya sunnah. Tapi kalau ingin menipu orang, ingin mencaci maki orang, hukumnya haram. Kalau untuk pedagang yang halal, hukumnya mubah. Komunikasi itu mubah. Asalnya hukumnya mubah. Tapi bisa jadi haram. Misalnya, aku acok dapat orang kayak kirimnya kau foto-foto wanita muda porno. Astagfirullah. Itu apa? Bagi dia menggunakan alat itu adalah hal yang haram. Lebih bagus dia tidak gunakan daripada gunakan. Mengirim juga itu hal yang gunakan. Maka anak-anak muda itu yang penting menggunakan alat komunikasi itu pilih blok kawan yang tidak menyeret kepada hal yang negatif. Itu untuk anak-anak. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, ada yang untuk komunikasi, ada yang untuk bisnis, ada juga kita alat komunikasi itu HP atau WA itu hanya untuk menghabiskan waktu luang.
motota jo kawan, ndak do kerajo cerita-cerita. Nah, itu hukumnya mubah. Asal pekerjaan itu tidak memfitnah, tidak menghina, tidak merendahkan orang lain, dan tidak boleh di WA itu curhat. Banyaknya curhat itu, banyak anak muda maupun ibu-ibu masalah di rumah, kadang-kadang di blog umum itu awak curhat ke situ, dipamerkan masalah pribadi atau memamerkan kelebihan dan kesombongan. Dan tidak boleh kita menghinakan, merendahkan orang dalam berbagai-bagai hal. Wah, itu udah cocok tuh kerjanya tuh kerja udah batu itu. Nah, itu. Padahal kita bukan ahlinya. Kenapa demikian? Karena hal-hal yang begitu kalau di blog itu bisa mereka ajukan keberatan. Wah, itu termasuk penghinaan. Betapa banyak orang-orang pada level daerah masih belum. Tapi kalau di Jakarta itu udah banyak menghina di Instagram, menghina di WA, lalu diajukan ke polisi. Mereka menyangkut masalah hukum. Saya punya saudara, menurut dia benar, dia pergi ke pulau reklamasi yang di Ancol itu. Dia sewa perahu, lalu dia videokan keliling. Apa yang dia temukan di situ itu adalah tulisan Cina, hampir 100%. Bahasa-bahasa itu, dan bukan seperti kita di Indonesia di situ, tapi seperti di Hong Kong kita di situ. Karena begitu adanya, dia menganggap bahwa sebagai seorang pemuda rakyat Indonesia yang menemukan ada yang di Indonesia itu bukan seperti di Indonesia, tayangkan di blog. Semua orang menonton. Akhirnya ada yang keberatan, diajukan dia, dipidanakan dia, kena. Berapa tahun? 2 tahun. Saya tanya, kenapa kamu lakukan itu? Saya iseng aja, tidak ada maksud lain. Nah, itu bahayanya alat komunikasi. Kalau kita tengok orang rumahnya bagus segala, lalu kita ambil, lalu kita apakan di situ, ini diduga uang korupsi. Dan kita main-main aja, kawan diajukan, kena kita. Kenapa demikian? Karena alat komunikasi itu dalam berkomunikasi sekarang dilindungi oleh Undang-Undang ITE. Bapak hadirin yang berbahagia, ada juga yang menggunakan alat komunikasi itu menengok berita. Wah, masuk grup menengok berita yang meninggal, berita di kampung, berita di sana. Nah, itu hal-hal yang normal. Itu mubah memakainya. Ibu hadirin yang berbahagia, apa yang dimaksud dengan cerdas? Apa yang dimaksud dengan cerdas berkomunikasi? Cerdas menggunakan alat berkomunikasi itu pertama sekali cerdas menahan diri untuk tidak komen kalau kita tidak mengerti betul. Mampu menahan diri. Baca aja lah sudah itu, kalau nggak ngerti apa ya. Kalau tidak dia pun baca aja. Kalau tidak bagian keahlian kita jangan dikomen. Kenapa demikian? Karena itu bisa dipermasalahkan. Itu yang dimaksud dengan cerdas, mampu menahan diri. Kalau itu tidak urusan wa lana a'maluna walakum a'malakum. Nah, bagiku hidupku yang penting, bagi kamu itu urusan hidupmu. Yang kedua, cerdas menggunakan alat komunikasi, tidak ikut berkomentar. Kalau kita tidak tahu persis topiknya, kalau kita tidak mengerti, tengok di tempat sebelah, rancak rasulnya, jangan disambung ke tempat lain dulu, jangan diteruskan dulu, jangan ditayangkan di blog kita dulu. Kenapa? Dalam Al-Quran dikatakan fatabayanu, kamu cari sumbernya dulu, benar atau tidak. Kamu pernah mencoba, rasulnya tertarik, ada tayangan, tidak perlu hari ini kita operasi jantung, cukup memakai obat. Setelah itu ditayangkan ke sebelah. Apa kata kawan? Ini hoak, ini bang. Kenapa? Kalau abang masuk ke blognya ini, lalu abang kirim link, maka seluruh data-data abang bisa diambilnya. Nah, itu. Seluruh data-data kita, nomor telepon kita, apa yang ada di dalam, kadang-kadang ibu nomor bank ada di situ. Nomor PIN ada di situ. Jadi kalau kita ambil ikuti dia, lalu kita klik,
maka data-data kita diambil dan itu bisa disalahgunakan. Ternyata iya, saya pernah begitu. Diambil foto, diambil data untuk menipu. Untung yang kena tipu itu kawan nelpon langsung. Bukan sekali dua kali, mungkin udah puluhan. Nah, itu. Kenapa demikian? Karena alat komunikasi itu ada yang digunakan untuk menipu, ada yang digunakan untuk membodoh-bodohi, dan itu berkembang terus. Kalau dulu dapat hadiah, kalau sekarang dapat hadiah tidak ada lagi. Tapi kita ikut masuk ke blognya, nanti kita klik. Kalau yang diberitakannya, disedotnya data kita, dan di situ ada nomor rekening, di situ ada nomor pembayaran, dan di situ seluruh nomor-nomor kita ada di situ, dan itu bisa disalahgunakan oleh orang yang lebih ahli dari kita sebagai pemakai alat komunikasi. Jadi cerdas dalam di situ, jangan ikut-ikutan kalau kita belum tahu persis persoalan yang sedang kita hadapi, walaupun itu hanya di HP kita, walaupun itu di punya awak, tapi awak akan berpotensi teraniaya oleh itu. Kalau kita kembalikan lagi, lidah itu kecil, tapi kalau tidak pandai mengendalikannya, banyak orang masuk penjara karena lidah. Banyak orang terniayo karena lidah. Kenapa demikian? Karena lidah itu ternyata keluar licin dari suang hati. Alat komunikasi juga demikian. Bapak hadirin yang berbahagia, yang kelima, cerdas itu pemerintah menyatakan jangan kita memvonis atau menyerang orang tentang sara. Oh, suku itu memang betul itu. Ini orang Matu, ini orang Priaman, memang orang itu dah. Ini agama apa itu? Ini agama non Muslim, ini Kristen, orang Kristen memang itu. Jangan kita menyerang. Kenapa demikian? Kalau ingin menyerang, serang secara blog pribadi, jangan di blog umum. Kenapa? Karena itu bisa dilaporkan ke Undang-Undang ITE. Itu maksudnya cerdas. Yang dititipkan judul kita malam ini adalah mengingatkan kita semua agar selamat dengan HP. Jangan sampai teraniaya kita gara-gara HP. Jangan sampai teraniaya anak-anak kita gara-gara HP. Oleh karena itu kewajiban kita mengingatkan mereka. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, bagi remaja yang penting itu seleksi grup yang harus diikuti. Kan banyak grup-grup remaja, banyak blog-blog remaja. Cari teman yang baik di dalam medsos. Jangan masuk ke tempat-tempat yang tidak benar, yang tidak baik, yang berpotensi untuk kita terjerumus. Yang kedua, hindari akun negatif. Itu untuk remaja, wajib hukumnya menghindari akun negatif. Yang ketiga, pikirkan dulu kalau kita dapat berita, pikirkan sebelum kita teruskan atau sebelum berbagi ke tempat lain. Hindari curhat di medsos karena akan masuk ke wilayah kita akan ditipu dan dimanipulasi oleh orang lain. Dan kalau adik-adik di medsos itu mendapatkan suatu yang bagus, satu nasihat, satu pelajaran ingin kita teruskan, cantumkan asalnya. Ini diambil dari mana? Kenapa? Kalau ada komplain kita tidak tersangkut. Ini saya teruskan, blog ini dapat dari asalnya. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, pada akhirnya kita kembali komunikasi. Komunikasi itu ada komunikan, kita yang berbicara, ada yang pendengar, ada message. Message itu artinya pesan, dan ada etika. Jadi cerdas menggunakan komunikasi, alat komunikasi adalah beretika menggunakan handphone. Itu. Kenapa demikian? Karena handphone hari ini banyak digunakan untuk menipu, hati-hati kena tipu. Banyak digunakan untuk bisnis, hati-hati kalau kita masuk ke zona bisnis. Handphone itu bukan untuk bisnis, tapi alat komunikasi. Jangan dijadikan itu untuk bisnis, jangan dijadikan di situ ada harapan, ada hadiah. Awak berharapan di situ, awak berpotensi akan kena tipu. Banyak hadiah yang ditawarkan di situ, tapi rata-rata 90% itu adalah penipuan.
Ibu Bapak yang berbahagia, barangkali itu pesan dari judul ini yang wajib saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada bulan Ramadan ini, mudah-mudahan berikan manfaat. Terakhir ada pesan dari panitia kuis, 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Pertama, sebutkan 2 kegunaan alat komunikasi lidah. Lidah kan masuk alat komunikasi. Nah, apa kegunaan? 2 saja. Yang perempuan ada yang bisa? Silakan. Di situ aja. Sebutkan aja. 1, kuat. Nomor 1. Nomor 2. Yang kedua, silakan laki-laki atau perempuan. 2 tujuan alat komunikasi medsos. Dia mencatat dan memperhatikan. Yang ketiga, menggunakan alat komunikasi. 2, cerdas menggunakan alat komunikasi bagi remaja. Yang kedua. Tinggal yang wanita lagi, 1 lagi. Apa yang dimaksud dengan tidak boleh menyerang sara di medsos? Silakan. Suku, agama, ya. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini berikan manfaat dan dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Banyak maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.